Kenapa nggak dari dulu-dulu? Kalau lo tahu banyak pinjol, banyak preman, banyak penjahat datang di rumah situ, lo bisa tidur nyenyak. Bilang aja lo suka kemewahan, dianggap kaya sama. Di tengah tudingan bahwa Ruben Onsu terlilit pinjaman online hingga mencapai miliaran rupiah, Ruben akhirnya buka suara dan mengakui kondisi keuangannya memang mengalami penurunan. Pengakuan ini disampaikan Ruben saat menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier ketika pembicaraan mengenai proyek pembangunan masjid dan rumah tahfiz berujung pada pertanyaan soal kondisi finansialnya. Ruben membenarkan bahwa penghasilannya sedang menurun, meski proyek masjid tetap berjalan berkat dukungan dari berbagai pihak yang turut membantu tanpa diminta. Penurunan pendapatan itu turut berdampak pada bisnisnya, sehingga Ruben terpaksa mengurangi jumlah karyawan dan berencana menjual sejumlah aset perusahaan seperti kamera yang sudah jarang terpakai demi menutupi kebutuhan operasional termasuk gaji karyawan. Persoalan finansial Ruben makin pelik setelah ia mengaku ditipu oleh mantan karyawannya sendiri yang diduga diam-diam menjual aset perusahaan hingga kantornya nyaris kosong, sehingga ia akhirnya menempuh jalur hukum untuk menuntaskan kasus tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kok Ruben katanya dulu nggak ada waktu untuk keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Gimana ada waktu? Beli korden aja mahalnya setengah mati, ya kan? Dituntut untuk memberikan rumah seperti kemauan pasangannya. Menurut kalian gimana? Apakah akan ada waktu? Ya kan, tuntutan-tuntutannya itu geng sangat banyak sekali gitu loh. Jadi mengerti lah ya. Kuasa hukum Sarwendah ungkap, selama Ruben Onsu sakit, dia setia sampai sembuh. Ya kan itu udah tugas dan kewajiban Sarwendah sebagai istrinya Ruben Onsu di saat itu. Ya terus gimana spesialnya? Kecuali Sarwendah menggantikan peran Ruben Onsu selama dia sakit. Dia bekerja keras pagi, siang, malam. Dia jualan nasi uduk, nasi kuning, lontong sayur, dititip-titipin ke warung. Sorenya dia istirahat, malamnya dia nguli lagi. Nah itu baru luar biasa. Semua istri juga melakukan hal itu ketika suaminya sakit. Terus gimana letak istimewa dan luar biasanya yang patut kita apresiasi? Gimana letaknya? Nggak mungkin dong, oh suami gua sakit, ya udah gua pergi dugem. Nggak mungkin dong, pasti diurusin. Apalagi ini seorang suami yang udah merubah hidupnya dia dalam segala hal. Aku nih sebagai perempuan yang tahu diri, perempuan yang baik, perempuan yang lugu, perempuan yang tahu berterima kasih dan bersyukur. Cuman mau agak-agak heran gimana gitu aku. Kok sudah diikutin dari semua-muanya. Sampai si mantan suami itu cari uang itu kepala di kaki, kaki di kepala loh kalau aku lihat loh. Iya kan? Kok nggak ada gitu rasa sedikit pun gitu loh, ya kan? Keingat gitu, oh dia itu pernah gini-gini dulu sama gue, oh dia itu pernah gini-gini, sehingga yang terjadi sekarang dia mempersulit anak-anak ketemu gitu loh, mentang-mentang sudah ngedapatin yang nggak berguna ini. Kayak gitu loh, ya kan? Harta orang yang berduit ditukar sama sampah. Kayak gitu loh maksudku. Kok bisa gitu loh, gak ada sedikit-dikit gitu yang dia ingat kebaikannya si Onsu. Padahal rumah itu gak jadi-jadi. Aturannya setahun 2 tahun, malah jatuh ke 3-4 tahun itu rumah itu jadi. Karena itu dibongkar, gak sesuai itu dibongkar, anak minta lip bla bla bla. Tapi ujung-ujungnya katanya ya itu semua permintaan anak-anak. Kalau aku sih jarang pakai lip. Aku cuman gak habis pikir gitu aja. Ternyata dia ini tuh suhu loh, ya, iya kan? Banyak betul loh kebaikannya si Onsu. Bahkan untuk nemenin dia lahiran saja si Onsu itu nggak kerja, itu pun dibayar ganti ruginya. Nggak ada kebaikan itu. Orang tuanya diangkat, ya kan? Yang tadinya kerja serabutan, yang tadinya apalah pekerjaan netizen udah pada tahu semua itu. Sekarang kayak gimana gitu? Bisa kan agak-agak joget gitu di klub gitu.
Kan ada videonya yang beredar itu kan. Kayak gitu loh. Apa memang nggak ada hati nurani gitu? 7 turunan nggak ada hati nurani itu? Atau kaget gitu? Menjadi orang misalnya tiba-tiba menjadi orang kaya gitu, diangkat derajatnya sama pencipta gitu, blek gitu, lupa diri gitu, sekate-kate ya kan, semau-maunya, melupakan semua jasa-jasa mantan yang sudah mengangkat kita dari isi Lapindo itu. Nanti dibilangnya diangkat dari lumpur Lapindo itu marah, ya iyalah, perbandingan kau sama si Onsu dulu tuh, aduh, jauh. Si Onsu udah terkenal tuh dari bujang, sudah warawiri dia. Kau baru masuk grup itu cuman bentar doang, setahun pecat ya kan, diangkat tuh. Masa nggak ada pikiran lu gitu dikit-dikit gitu loh, maksud kedikit-dikit aja gitu ya, sehingga aku bebaskan gitu anak-anakmu untuk ketemu sama ayahnya. Jangan didoktrin gitu. Anak-anak itu bilang kalau ayahnya sudah nggak sayang lah, udah nggak pernah nafkahin lah, itu kata si Betran, kata si Betran itu, iya kan? Makanya sampai ke telinga netizen ini kayak gitu loh. Kok bisa, maksudku ada perempuan seperti kau yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur sama sang pencipta yang sudah mengasihkan kau itu harta benda gitu loh, lewat suamimu itu gitu loh, dan sudah ngasih kau tuh suami yang memang kayak dari sononya gitu loh. Iya kan? Kayak gitu loh. Kenapa nggak ada rasa syukurnya? Seharusnya tuh ada rasa syukurnya gitu loh. Aduh. Jelas sekali yang itu ya, membongkar aib, menjelek-jelekan mantan suaminya yang Chong itu. Terus dia bilang, saya ini keluar dari rumah ini karena rumahnya mau dilelang. Terus selama itu, ini kemana aja lo? Kenapa nggak dari dulu lo keluar? Bilang aja karena si onsen gak bayar lagi listrik, air, sama wifi ya. Katanya lo kaya. Saya ini per jam 200 juta. Saya kehilangan 20 miliar ketika huru-hara dengan onsen. Artinya lo banyak duit dong. Pasti kemarin-kemarin udah punya dong 200 miliar. Kenapa lo nggak terusin aja? Bantu mantan laki Chong itu untuk nutupin utang-utang. Biar anak-anak lo di situ kan biar damai, enak tinggal di situ. Katanya, ya anak-anak suka rumah ini karena gede. Mereka suka lift, suka jacuzzi, mereka suka home theater, suka sofa, mereka suka ini kulkas 5 pintu. Kalau memang anak-anak lo suka, kenapa lo nggak bantu si onsen? Lo kan kerja juga, punya duit dong. Katanya, wih, gue juga bisa kerja, punya duit. Maksud lo Chang Jing gitu kan? Kenapa enggak? Bilang aja lo pelita air. Antara pelita air atau bokeh. Jadi kalau memang lo semua atas nama anak, harusnya lo bantu terusin. Kenapa baru sekarang lo keluar rumah itu? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Kalau lo tahu banyak pinjol, banyak preman, banyak penjahat datang di rumah situ, lo bisa tidur nyenyak. Bilang aja lo suka kemewahan, dianggap kaya sama netizen. Itu kan juga bisa mancing juga endorse kan. Kalau rumah lo di rumah susun di Tanah Abang kan gak ada mau endorse lo. Gara-gara rumah lo itu besar itu, maaf ya, rumah punya onsen yang dilelang itu ditarik sama bank. Terus lo bisa undang si Koko Mangga 2, keluarga itu lo, rombongan glodok itu kan, yang jingkrak-jingkrak. Coba kalau di kos-kosan Tanah Abang, yang rombongan glodok itu bakal datang nggak? Enggak kan? Jangan munafikun deh. Ya itulah, menurut saya sangat memalukannya kita bersikap seperti ini, membongkar aib di podcast, menjelek-jelekan, dan semua atas nama anak. Saya lakukan semua untuk anak, bilang aja dari lo. Terus dengan lo membongkar aib mantan laki Chong, penyakit dan segala macam, bukannya martabat, harga diri anak-anak direndahkan sampai mereka dibully di sekolah. Lo ngeluh lagi, kenapa anak-anakku dibully? Lo sendiri bongkar aib. Jadi anak lo dibully gara-gara lu. Makanya benar lah di kitab saya di Amsal, terkutuklah manusia yang tinggal seatap dengan wanita garong. Ada. Makanya terkutuklah si onsen ini. Salah orang benar-benar. Untung dicerain, kalau enggak merana say. Ya tapi kan dia kan Chong, dia barang gitu Evita beli kasur. Kalau tahu dari dulu Chong kabur aja. Kenapa nggak mau kabur? Karena kaya ya. Semua demi anak-anak. Pret hari gini. Kalau tahu hari pertama dia Chong kabur, berhubung dia punya banyak duit, suka kan
bertahan karena hidup hedonnya enak, bisa dibeliin tas 1 miliar, dan hidup mewah, bisa tinggal di Ritz-Carlton semalam 4 juta. Ingat, waktu kita dulu itu di gang, tinggal pakai sandal jepit, dan ke pasar Cungko makan mie babi merah. Sekarang lupa daratan. Nah, semua di podcast itu blunder sekali. Mengeluh ini, mengeluh itu, kita yang buat, kita ngeluh. Kan aneh. Kalau lo benar-benar cinta anak-anak lo harus dukung mantan suami Chong itu. Sejelek apapun dia pernah kasih kehidupan. Dan untuk masalah pribadi, ya pribadi. Anak-anak ini campur aduk. Anak, pribadi, penyakit, semua campur aduk. Gak pinter banget sih. Biasanya cim Mangga 2 itu pinter-pinter, cerdas. Ini kok enggak ya? KW kali ya. Aduh, KW dari Guangzhou ya. Kasihan deh.